Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas presentasinya. Proposal penelitian internal dengan judul Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Pelatihan Komunikasi dalam Pengembangan Desa Wisata di Kampung Tajur, Purwakarta. Penelitinya adalah saya sendiri, Amalia Mustika, dibantu oleh Bu Lestari Ningrum. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir. Dan anggota kedua adalah Ibu Safitri yang sedang memvideokan saya. Di sini ringkasan maksudnya abstraknya ya, karena kan kita baru di proposalnya di bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi saya mengambil ringkasan saja mengenai tahap-tahap penelitian apa yang akan kita lakukan, yaitu mengidentifikasikan dan mendata karakteristik demokrasi masyarakat lokal yang mengikuti pelatihan. Pelatihan ini sebenarnya sudah pernah kita beberapa kali ke Kampung Tajur ini sudah melakukan beberapa pelatihan. Di situ juga waktu itu sudah ada siapa? Pak Krisna, Pak Rahmat, dan teman-teman yang lainnya. Kemudian mengkaji dan menganalisa besarnya pengaruh persepsi masyarakat lokal terhadap pelatihan komunikasi tersebut. Kata kuncinya adalah persepsi, pelatihan, dan desa wisata. Saya ingin menceritakan dulu tentang latar belakang Kampung Tajur. Kampung Tajur adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Bojong, Purwakarta. Kampung Tajur ini sudah dicanangkan menjadi desa wisata oleh pemerintahan maksudnya Pemda di Purwakarta. Waktu itu adalah wali kota ya. Wali kota apa siapa Pak? Yang Pak Dedi itu namanya? Bupati, ya. Bupatinya namanya Pak Dedi. Dengan beliau akhirnya Kampung Tajur ini dicanangkan menjadi desa wisata. Lalu latar belakangnya, peningkatan sektor pariwisata di pedesaan. Ya, pariwisata di pedesaan yang sudah benar-benar membuat si desa itu di mandiri itu dijadikan desa wisata. Salah satunya adalah Kampung Tajur. Mengapa? Karena untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan mendirikan rumah homestay. Jadi walaupun di Purwakarta itu ada beberapa hotel, tapi di desa wisata Kampung Tajur ini juga didirikan beberapa rumah untuk dijadikan homestay. Sehingga kami memberikan pelatihan komunikasi dan memfokuskan persepsi masyarakat lokal mengenai apa itu homestay. Persepsi masyarakat lokal terhadap pelatihan komunikasi, identifikasinya. Kita belum tahu nih, apa sih persepsi mereka terhadap pelatihan yang telah diberikan. Mengenai apa? Yaitu mengenai komunikasi bagaimana ke konsumen atau ke tamu yang datang ke sana untuk menyewa ataupun menginap homestay tersebut. Kemudian rumusannya bagaimana persepsinya masyarakat, bagaimana pelatihan komunikasi yang dilakukan, lalu seberapa besar sih persepsi masyarakat itu terhadap mengenai pelatihan komunikasinya, seberapa besar, seberapa jauh prosentasenya. Tujuannya apa? Yaitu kita selain ingin mengetahui, kita juga ingin mengkreasikan persepsi apa yang di benak warga setelah mengikuti pelatihan. Lalu kita juga ingin mengukur, ya, mengukur pelatihan komunikasi yang diberikan itu sudah sejauh mana diterima oleh warga lokal. Dan kita juga ingin menghitung besarnya pengaruh persepsi tersebut terhadap pelatihan komunikasi. Kerangka pemikirannya saya mengambil dari Miftah Toha 2005, yaitu mengenai internal dan eksternal dalam persepsi tersebut. Lalu ada pelatihannya, sumbernya adalah Fajrina 2016. Pelatihan itu termasuk masukan sarana, instrumen, input, masukan mentahnya, masukan lingkungannya seperti apa,
juga ada proses dan outputnya seperti apa. Lalu masukan-masukan lain yang akan kita berikan nanti di kuesioner. Dan terakhir, impact-nya atau pengaruhnya pelatihan tersebut kepada mereka itu seperti apa. Metodologi penelitiannya kami melakukan lokasinya di Kampung Tajur, waktunya Mei Agustus 2020. Tadinya kan sama dengan Pak Krisna sekitar bulan April sebelum pandemi ini. Metodenya ada deskripsi korelasi dengan sampel genom. Sampel genom di situ ada berapa warga yang mengikuti pelatihan dan kita lalu memberikan kuesioner kepada beliau-beliau. Dan pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara. Kegiatannya bulan Mei sampai bulan Agustus, mudah-mudahan bulan Agustus kita sudah melakukan publikasi jurnal. Kita inginnya sih jurnal internasional, tapi kayaknya sih belum Scopus Pak, karena udah ada langganan yang saya bisa masukin untuk jurnal internasional. Dan kalau tidak memang publikasi nasional saja. Nah ini kami ke sana itu ada 2 tim, yaitu harusnya ada berenam, yang 2 anggota, Bu Dian dan Bu Lestari tidak bisa ikut, dan saya sebagai ketuanya dibantu oleh Bu Sapitri dan Pak Farul dan tim yang lainnya bersama Ibu Mini. Nah ini dengan warga lokal di sana kita lagi wawancara secara ringkasnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada akhirnya dari hal tersebut kita akan melihat perilaku konsumen pada waktu mereka memesan makanan atau minuman dengan menggunakan layanan antar. Karena terkadang saya pun secara pribadi pada waktu kita melakukan pemesanan makanan melalui layanan antar, kita selalu bertanya, adalah rumusan masalah di sini adalah faktor apa saja yang memberikan kontribusi secara langsung kepada perilaku konsumen layanan pesan antar selama pemberlakuan PSBB. Terus kemudian bagaimana perilaku konsumen layanan pesan antar budaya, kemudian faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologisnya, di mana di dalam subvariabel ini memiliki beberapa indikator yang seperti budaya, kemudian subbudaya, kelas sosial, kelompok asuhan, kemudian usia juga dalam faktor pribadi juga berpengaruh, kemudian kalau psikologisnya adalah motivasi, persepsi, dan ini. Dan untuk di faktor sosial ternyata di sini juga disampaikan adalah tentang kelompok asuhan, ya, jadi bisa juga pengaruh dari keluarga. Mungkin ada beberapa konsumen yang menyatakan keluarganya dari faktor perilaku konsumen tersebut yang pada akhirnya nanti akan dilihat atau dideskripsikan faktor dari subvariabel yang ada, kemudian mendeskripsikan seperti itu. Metode penelitiannya di sini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang nantinya akan menggunakan nilai rata-rata. Jadi kita akan melihat dari hasil kuesioner yang ada, kemudian kita rata-ratakan, dan pada akhirnya nanti akan digunakan untuk menjelaskan dalam penelitian ini. Seperti itu. Kemudian lokasi dan waktu penelitian di sini ya diharapkan yang di bulan Maret dan April ini, jadi bagi status, kemudian untuk perilakunya konsumen dengan subvariabel seperti ini, dan indikator yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ibu Kristin, dan kita juga melibatkan satu mahasiswa David Tamasto yang tadi juga di akhir. Buku saya, oke, terima kasih jawabannya. Ini menarik sekali ini dalam masa konflik. Ini satu tema ya. Diatur sebagai satu, kedua, Mas Krisna ini ngajar di bidang apa? Saya di FNB Service. Iya. Bisa saya tanya ya. Iya. Apa namanya tujuan ya? Iya. Itu jangan mengetahui ya. Untuk menganalisis sebagai satu ya, atau S0 ya. Ini kan S2 maksudnya. Sudah 2 kan? Nah, itu jangan mengetahui juga saya biar ya. Hati-hati analisa. Kenapa Pak antar tadi tepat waktu apa bla bla. Yang kedua, saya mau beri masukan lagi. Tadi kan uji rata-rata, oke lah. Tadi kuanti kan ya? Kalau kuanti, setidaknya ini harus ada modelnya. Cara berpikir. Nah, gimana? Oh ini baru kali saya uji masukan proposal
nggak punya proposalnya, hebat ini aja. Berarti STPT itu hebat. Nah, kita sudah punya hal ini. Langsung suruh koreksi bagus ini. Nggak ada banyak di Indonesia. Langsung hari ini tahu nggak tahu judulnya apa, bahannya apa, langsung nilai bagus ya. Tapi dia case dulu dan menarik, itu cocok yang marketing ya. Karena sukanya apa? Mau kopi kan kayaknya. Nah, itu kan. Terus yang berikutnya tolong Pak, model setelah baru ini responnya siapa kira-kira? Kalau mampu wajib harus respon dari dia. Ada populasi, ada apa? Sampel. Nah, ya kan? Populasinya siapa? Siapa? Nanti siapa responnya? Siapa tanya? Responden sih pastinya masyarakat DKI Jakarta. Dan memang kemarin saya beberapa ada membaca teori juga untuk metode penelitiannya, bisa juga karena kan DKI Jakarta dibagi 5 daerah. Ya. Nah, kemungkinan besar akan diambil 25% sehingga menjadi 20%. Setiap boleh, ya? Apa kata saya? Ya. Boleh gitu, tapi malah apakah bisa mengambil itu? Ya sebutkan aja Jakarta Timur, Jakarta Utara, itu selesai kan? Lebih spesifik spesifik lagi. Ya, kenapa? Di sini karena apa nih? Ini Maret, April, udah lewat kan? Ya, udah mulai apa? Juli ya. Fokus saja. Nanti akan kelihatan